Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya nak. Alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran matematika walaupun masih dalam pembelajaran daring. Baik nak, hari ini kita akan memulai pelajaran matematika kita di kelas 4. Nah, Ananda semuanya boleh buka halaman 5 ya di dalam LKS-nya, yaitu tentang bilangan pecahan. Tentang pecahan ya. Sebelum ibu menjelaskan tentang bilangan pecahan, masih ingat nggak atau pernah nggak ya Ananda semuanya belajar tentang pecahan? Sepertinya udah ya nak ya, di kelas 3 ya, karena ibu pernah dengar guru kelas 3 dulu. Waktu itu Bu Aulia pernah juga mempelajari tentang pecahan. Tapi ibu akan mengulangi sedikit tentang pecahan ya. Yang namanya pecah itu adalah tidak satu ya. Dia tidak satu. Dia dibagi-bagi. Nah, coba bayangkan misalnya ada piring yang terjatuh, piring kaca terjatuh, pecah ya nak? Iya, pecah, namanya berserakan itu ya, berkeping-keping, namanya pecah. Nah, tapi di dalam pembelajaran kita kali ini yang dinamakan dengan bilangan pecahan adalah bilangan yang bukan satu, bilangan yang dibagi. Nah, ya. Nah, ada pembaginya, biasanya disebut dengan per. Coba lihat ini nak, ini kan ada nih, ada 1/4 ini, coba lihat 1, kemudian ada garis, kemudian ada 4. Cara membacanya adalah 1/4 ya nak ya. Oke, sebentar ibu tunjukin dulu sama anak-anak ibu yang namanya per itu seperti apa gitu ya nak ya. Nah, ini dia. Kita besarin sedikit. Nah, ini. Nah, di dalam bilangan pecahan itu, bentar, kita besarin sedikit biar kelihatan nomor ayat nih. Coba nih, perhatikan ini ya nak ya. Nih. Nah, jadi tadi bilangan pecahan itu adalah bilangan yang tidak bulat ya, tapi dia dipecah atau dibagi. Nah, ciri-cirinya adalah ada bilangan di atas namanya pembilang nih. Kemudian ada per. Nah, per ini bisa juga dibaca dengan dibagi atau bisa juga dibaca dengan dari. Nah, kemudian ada penyebut. Nah, misalnya nih, lihat gambar kita ini nak. Nih, gambar kita, gambar apa ini? Iya, gambar bolu bu. Nah, bolu ini dipotong menjadi berapa bagian nak? Pertama dipotong dulu 2, kemudian dipotong lagi. Jadi berapa bagian? Iya betul, 4. 1 ya, nih 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya satu bagian ya, yang dipotong ini satu potongan namanya satu bagian dari 4 bagian. Semuanya kan 4 kan nak ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini saja namanya satu bagian dari 4 bagian. Cara menulisnya /1 kemudian per 4. Nah, ini dibaca 1/4 atau
Bisa dibaca dengan 1/4 dari 4 bagian. Nah, karena ini dibagi 4. Nah, kalau 2 berapa, Bu? Ini kan tadi 1/4 ini. Ini 1/4. Ini 1/4. Jadinya berapa bagian? Kalau 2 potong namanya 2/4. 2 bagian dari 4 bagian. Nah, kalau 2 potong. Kalau 3 potong 1, 2, 3. Kalau 3 potong artinya 3 bagian dari 4 bagian. Nah, seperti itu dia, nak. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke nomor yang di bawahnya. Hapus. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 2, ke gambar nomor 2 ya. Nah, ini ada gambar martabak. Ya, ada gambar martabak. Dibagi berapa martabak ini? Oh ya, tadi lupa ya, nak. Yang namanya pecahan itu adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk pembilang dan penyebut. Di antara pembilang dan penyebut ada tanda garis ya, yang dibaca dengan per. Nah, terus syaratnya adalah bagian itu harus sama besar ya, bagian itu harus sama besar. Seperti kue ini tadi dibagi 4, semuanya sama besar, baru bisa dikatakan 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini gambar martabak nih. Nah, ini dibagi berapa ya, nak, martabaknya? Waduh, enak sekali ini. Kita hitung yuk, mulai dari yang merah, yang stroberi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata martabak ini ada 8 bagian yang sama besar. Berarti 1 bagiannya dinamakan berapa? 1/8. Atau cara membacanya adalah 1 bagian dari 8 bagian. Nah, bisa dipahami, nak? Nah, sekarang ibu mau nanya dong. Ibu mau nanya nih. Yang rasanya coklat ada berapa bagiannya? Ayo, yang rasanya coklat ada berapa bagiannya? Iya, betul. 1, 2, 3. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan, bilangan pecahan, rasa coklat adalah 3/8 ya. Rasa coklat adalah 3/8. 3/8. Artinya yang rasa coklat 3 bagian dari 8 bagian. Nah, bisa, nak, kira-kira bisa difahami? Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Ini ada berapa bagian ya? Kita hitung dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Nah, pertanyaannya sekarang yang diarsir, tahu nggak yang diarsir, nak? Itu yang ibu garis putus-putus, itu namanya diarsir atau ditandai. Yang diarsir ada berapa bagian? Iya, betul, ada 2 bagian, Bu. Ini 1, ini 1 lagi. Ada 2 bagian dari berapa bagian?
Berapa bagian tadi semuanya yang sama besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ternyata yang diarsir adalah 2 bagian dari 6 bagian, atau bisa disebut juga dengan 2/6. Iya, pintar, alhamdulillah anak-anak ibu pintar. Oke, kita besarkan dulu tulisannya ya nak ya, kita besarkan dulu biar nampak. Oke, berapa bagian tadi nak? 2 bagian dari 6 bagian. Nah, itu yang diarsir, 2 bagian dari 6 bagian. Kira-kira dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 paham gak ya? Alhamdulillah kalau paham ya nak ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda semuanya paham dengan penjelasan dari ibu. Oke nak, sekarang nomor 4. Ya, ini ada berapa bagian ya? Ada sebuah persegi. Persegi itu dibagi-bagi menjadi beberapa segitiga. Ada berapa ya semuanya segitiganya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata persegi ini dibagi menjadi 16 bagian. Nah, pertanyaannya sekarang, yang berwarna hijau adalah berapa bagian? Ayo, yang berwarna hijau adalah berapa bagian? Yang berwarna hijau berapa bagian ya? Berapa bagian ya? Oh yuk kita hitung. Oke, kita hitung. Ya, kita besarin biar nampak ya nak ya. Oke, kita hitung. Yang berwarna hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian bu. Ya 8. Per atau dari berapa bagian semuanya? Iya, tadi kita hitung semuanya ada 16. Itu artinya yang diarsir ini adalah 8/16 bagian. Wah, anak-anak kelas 4 pintar. Alhamdulillah. Oh iya, satu lagi yuk, satu lagi yuk. Iya, aduh, kenapa dia jauh sekali ke bawah ya? Yuk kita angkat dulu ya. Kita angkat dulu. Oke, maaf ya, kita angkat ya. Iya, ini yang terakhir. Ini adalah persegi panjang yang dibagi menjadi persegi yang sama besar. Ada berapa bagian semuanya nak? Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata semuanya 15 bagian. Kalau ibu tanya yang tidak diarsir, nah, yang tidak diarsir ada berapa bagian? Ayo, yang tidak diarsir ada berapa bagiankah dia? Oke, kita besarin tulisannya biar nampak. Yang tidak diarsir, ini kan diarsir nih, ditandain pakai warna biru. Sekarang yang ditanya yang tidak diarsir, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian bu. Oke deh. Dari berapa tadi semuanya? 15. Iya, artinya gambar ini adalah gambar yang tidak diarsir 8 bagian dari 15 bagian. Cara membacanya adalah 8/15 ya. Yang nomor 1 tadi 1 bagiannya 1/4. 1 dari 4. Kemudian yang nomor 2
1/8 karena dia dibagi 8. Tadi yang ditanya rasa coklat ada berapa bagian? 3/8 bagian. Yang nomor 3, yang diarsir karena ada 2 bagian, dia adalah 2 per atau dari 6 bagian. Begitu seterusnya. Bisa dipahami anak, insya Allah ya. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa paham dan bisa mengerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan nanti. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan Ananda semuanya dipermudah Allah untuk memahaminya ya nak ya. Nah, kalau di awal seperti ini Ananda paham, nanti untuk berikutnya insya Allah lebih cepat pahamnya. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan Ananda semuanya bisa paham. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.